Gangga dikepung oleh Ratan dan anak buahnya dari segala penjuru. Ratan mulai menegurnya karena berlari dan mengatakan bahwa dia akan menyiksanya begitu buruk kali ini, sehingga dia tidak akan bisa bergerak juga. Mereka mengambil paksa anaknya sementara Gangga terus menangis. Sementara Gangga dipukuli oleh Ratan dan anak buahnya, Sanchi melihat ini dari teropong dan ketakutan meminta seseorang untuk membantu dia. Jagdish melihat bahwa Gangga yang dipukuli dan kemarahan yang aneh menguasai dia. Dia melompat dari atap untuk pergi ke Gangga dan membantunya untuk menyelamatkan Gangga dan anaknya. Keluarga Singh kaget melihat ini. Mereka pergi dengan jeep mereka. Saat Jagdish mencapainya, dia hampir tidak sadarkan diri. Jeep Singh juga tiba dan mereka membawanya ke rumah sakit. Shiv mengatakan pada Vasan dan Byron untuk tidak khawatir. Anandi bertanya siapa gadis itu. Jagdish mengatakan bahwa dia sangat menderita dan dia akan menceritakan seluruh kisahnya nanti. Mereka membawanya ke dalam rumah sakit dan membawanya ke ICU. Jagdish dan Lal Singh sedang memeriksa tanda-tanda vital Gangga. Lal Singh meminta Jagdish pulang, tapi dia menolak, mengatakan bahwa dia tidak akan bisa sampai dia sadar kembali. Ketika Lal Singh bertanya apakah dia mengenal gadis itu, Jagdish mengatakan bahwa ceritanya panjang. Saat itu Gangga berteriak memanggil putranya dalam keadaan setengah sadar. Shiv mengatakan bahwa dia berharap Gangga segera membaik. Shiv berkomentar bahwa dia tidak percaya ini adalah Jagdish yang sama yang telah mencoba memisahkan mereka. Anandi mengatakan bahwa Jagdish sedang dalam fase transisi sekarang, di mana dia mencari untuk menemukan dirinya yang sebenarnya. Anandi berkomentar bahwa tragedi tiba-tiba mengubah perspektif seseorang terhadap hal-hal dalam hidup. Shiv mengatakan bahwa dia juga adalah korban dari salah satu tragedi tersebut. Anandi mengatakan bahwa alasannya adalah karena dia ditangani oleh dukungan pada waktu yang tepat oleh Shiv, yang menatapnya dengan penuh kasih sayang. Jagdish melihat mereka dari kejauhan. Atas permintaan sipir, Shiv dan Anandi menyingkir dan menemukan Jagdish berdiri di pintu. Mereka bertanya tentang gadis itu dan diberitahu bahwa lukanya parah tetapi akan segera pulih. Shiv mengatakan bahwa para penjahat harus dihukum. Jagdish mengatakan dia tahu dari mereka, tapi tidak ingin mengambil tindakan tergesa-gesa dan akan menunggu dia untuk sadar. Dia mengatakan bahwa dia pikir dia tidak akan pergi ke polisi mengenai hal ini, tetapi dia akan melihat bahwa keluarganya tidak terhindar. Shiv mengatakan mereka pasti akan menempuh jalur hukum untuk ini. Jagdish meminta mereka untuk pergi karena sudah larut. Shiv setuju, mengatakan bahwa dia harus memanggilnya jika dia membutuhkan sesuatu. Saat dalam perjalanan keluar, Anandi secara tidak sengaja tersandung, tetapi dihibur di tengah jalan oleh Shiv. Jagdish melihat ini dan sangat terganggu dan sedih. Saat itu Jagdish kembali ke rumah dan Kalyani senang. Jagdish memberitahu mereka segala sesuatu tentang Gangga yang telah dia saksikan. Alasan dia menderita semua ini adalah karena putranya dan dia mungkin mencoba melarikan diri lagi tetapi ditangkap lagi oleh Ratan yang mengambil putranya. Dia mengatakan bahwa dia disiksa bukan oleh rasa sakit fisiknya tetapi karena kehilangan putranya. Kalyani menghiburnya dengan mengatakan bahwa dia bisa mengobati rasa sakit pasiennya tapi bukan kesedihannya. Vasan bertanya kepadanya bagaimana dia menganggap dirinya bertanggung jawab ketika Ratan suaminya yang harus disalahkan untuk itu. Dia mengingat seluruh kejadian tentang pertemuan pertamanya dengan Gangga. Dia mengatakan bahwa ketika dia tahu tentang kebenaran, dia belum bisa memaafkan dirinya sendiri bahwa dia tidak membiarkannya melarikan diri, karena dia akan bebas hari ini dengan putranya. Byron memintanya untuk tidak terlalu memikirkan sesuatu yang terjadi secara tidak sengaja. Dia membantu sekarang karena dia tidak bisa sebelumnya. Dia menyuruh Jagdish untuk menyegarkan diri dan makan malam bersama mereka. Kalyani senang dengan perubahan drastis dalam dirinya.